bab yang ke-104 yaitu al-aklu mimma yalihi, al-aklu mimma yalihi wa wa'dhuhu wa ta'dibuhu man yusi'u aklahu. Ya, al-aklu mimma yalihi, ya. Jadi masih pada bab makan dan minum ya sama sekalian, adab-adabnya. Ya, Masya Allah, datang minumannya. Jazakumullah khair Pak Irman. Barakallah. Ya, jadi al-aklu mimma yalih, ya, termasuk di antara adab makan yaitu makan apa yang dekat dengan kita. Makan apa yang di dekat kita. Wa wa'dhuhu, memberikan nasihat kepada seseorang. Wa ta'dibuhu, memberikan pengajaran, pendidikan kepadanya, mengajarinya adab. Man yusi'u aklahu, kepada siapa orang yang buruk di dalam cara makannya. Ya, insyaallah demikian ya bab ini. Nah, disebutkan di sini sebuah riwayat sama sekalian. An Umar ibnu Abi Salamata radhiyallahu anhuma, ya, dari seorang sahabat yang bernama Umar bin Abi Salamah. Ya, kita lihat dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin ya. Kunuz Riyadhus Shalihin di juz yang ke-10 sama sekalian, halaman 263. Ya. Bahwasanya biografi ya dari Umar bin Abi Salamah telah dijelaskan di hadis 399. Baik, lanjutannya. Qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah ketika masih kecil, ghulam itu pemuda ya, masih usia anak-anak atau remaja, di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar bin Abi Salamah. Ya, ini pernah ya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatisu fis suhfah. Ya, rupanya di situ ada makanan ya jamaah sekalian atau jamuan makan gitu ya. Kemudian tanganku itu meraba-raba, bergerak ke sana kemari di sekitar nampan makanan. Ya, jadi tangannya ke arah beberapa tempat ya dari makanan tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan arahan dan nasihat, ya ghulam samillah ta'ala, wahai anak muda, sebutlah nama Allah Ta'ala. Ya, maksudnya sebelum kau makan sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Ya, ini 3 petunjuk ya di dalam hal makan sama sekalian yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Umar bin Abi Salamah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Baik, kita perhatikan di dalam Asyarhul Adabi sama sekalian bahwasanya sahabat tersebut yahki qissatan waqa'at ma'ahu, ya, mengisahkan salah satu kejadian ketika dia masih kecil ya, berada di dalam naungan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika dalam jamuan makan rupa-rupanya anak tersebut ya belum banyak mengetahui tentang adab-adab di dalam makan. Baik. Kemudian dia menggerakkan tangannya ke sana kemari dari nampan tadi, ya, padahal belum memulai makan. Ya, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan nasihat kepadanya. Ya, sabda beliau tersebut jamaah sekalian, ya ghulam, ya, wahai anak muda,
Ya, di situ ada an-nida, ya nida'ur rahmah, ya panggilan yang sifatnya kasih sayang. Wahai anak muda. Wa hanwil idafa ila ma fihi minat tanbih al-lazim litamhid lima ba'dahu min awamil, ya. Jadi sapaan, seruan kepada orang yang kita sampaikan sesuatu kepadanya ini merupakan salah satu cara untuk membuatnya siap menerima apa yang akan disampaikan, ya, seperti Nabi Ibrahim, ya, menyapa ayahandanya, ya abati, wahai ayahandaku. Luqman kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda. Ya, di sini beliau menyapa ya ghulam, wahai anak muda. Ya, atau misalnya kita di kelas menyapa anak-anak kita, anak didik kita, wahai murid-muridku, wahai anak-anak. Ya, jadi sapaan itu sangat berpengaruh terhadap batin yang mendengar, bahwasanya yang menyampaikan itu ada apa? Ada perhatian, ada kasih sayang kepadanya, sapaan. Ya, coba bandingkan kalau langsung, ya, kalau langsung menjadi apa? Samillah ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, langsung perintah. Tapi di sini beliau mengawali dengan sapaan, ya ghulam, wahai anak muda. Nah, ini rahasianya, ya, sama sekalian. Dalam Al-Quran misalnya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ya. Sampai Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah punya kitab khusus, ya, tentang tafsir ayat-ayat yang awalnya itu sapaan terhadap ahlul iman, ya. Judul kitabnya Nida'atur Rahman li ahlil iman. Nida'atur Rahman li ahlil iman, ya, panggilan-panggilan Allah yang Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman. Jadi di situ kitab tafsir tapi khusus tentang ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Khusus, ya. Satu jilid, ya. Tapi kalau tafsir lengkapnya beliau juga punya kitab yang lain, ya, yaitu Aisarut Tafasir. Ya, Aisarut Tafasir, ya, karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya, cukup sistematis, ya, karena di situ ayat, kemudian kosakata, lafaz-lafaz dari ayat tersebut, kemudian makna umum dari ayat yang dibahas, kemudian diakhiri dengan faedah-faedah yang bisa diambil. Ya, setiap kumpulan ayat seperti itu metodenya. Ya, jadi membahas apa kosakata, kemudian makna ayat secara umum, kemudian intisari yang bisa diambil. Nah, kembali kepada kisah ini sama sekalian, dijelaskan isnadut tayyish ilal yad fihi mubalaghah wa huwa min isnadil fi'il ila maf'ulihi fa huwa majazun aqli wa aslul kalam, ya, atisu biyadi fis safhah, atisu biyadi fis safhah. Ya, jadi asal kalimat ini sama sekalian, aku menggerak-gerakkan tanganku di dalam nampan. Tapi lafadznya dalam kalimat ini, tanganku bergerak-gerak di nampan. Ya, ini menunjukkan ada mubalaghah. Ya, mubalaghah maksudnya sesuatu yang menunjukkan, ya, kelihatan sekali, ya. Jadi tampak sekali kalau tangan itu kemana-mana dari nampan tadi. Ya kan, nggak enak sama sekali. Misalnya kita di rumah, ya, di hidangan makan misalnya di rumah, makanan akan siap disajikan, ya, kemudian di situ ada 4 piring misalnya, ada lauk macam-macam, ya. Nah, kemudian tiba-tiba anak kita itu menjamah semuanya, ini dijamah, kan kita mau makan itu, ya apa ya, kayak kurang pas gitu, ya, sama sekali. Maka di sini beliau pun menjelaskan arahan, ya, dalam adab makan. Jadi yang lain belum mengambil, yang ini sudah menjamah kemana-mana tangannya, ya, ya kurang elok lah gitu sama sekalian, ya. Ya, nah, ya, jadi disuruh makan apa yang ada di dekatnya, disuruh membaca bismillah. Berarti ada adab-adab yang didahulukan, ya, sebelum apa? Sebelum makan. Ini penting, ya, sama sekalian. Kadang-kadang zaman sekarang ini sering kita perhatikan ada pergeseran adab, ya, dan akhlak. Ya, kadang kalau nggak diberitahu itu tidak tahu, anak maupun remaja. Kita ngambil apa gitu sambil, ya, berdiri makannya sambil apa itu.
kalau nggak difahamkan ya, itu tidak akan terbiasa. Maka disampaikan ya bahwasanya adab makan duduk ya dengan baik ya, kemudian makan dengan tangan kanan, ini perlu diarahkan. Nah, mengarahkan itu tidak cukup sekali ya, berulang kali. Terus ya dinasihatkan, disampaikan sampai terbiasa. Nah, insyaallah demikian lanjutannya. Wa fihi dalilun ala kathrati taharruki yadihi fi mukhtalafil ittijahat. Ya, jadi kalimat tanganku kemana-mana jamaah sekalian itu menunjukkan banyaknya gerakannya di berbagai sisi dari nampan tersebut yang membuat terganggunya al-akilin, mereka yang akan makan di sekitar nampan tadi. Ya, apalagi nampan yang satu nampan ya yang akan dimakan orang banyak. Satu nampan misalnya beberapa orang, lalu ada satu yang menjamah bagian-bagian dari nampan tersebut ya, akan membuat yang lainnya tidak ada ketertarikan barangkali untuk memakannya. Jadi makan yang ada di dekatnya. Li'anna aklahu min maudhi'i di sahibihi su'u isra. Ini termasuk hal yang kurang baik ya. Ya, dan tidak menggunakan ya muru'ah atau kepantasan. Nah, muru'ah itu kepantasan ya. Apalagi sebagai penuntut ilmu ya, kita bersikap muru'ah, menjaga kelayakan ya, menjaga kewibawaan ya, baik dalam hal makan, minum maupun lainnya. Nah, ada hal-hal itu yang tidak pantas ya, tidak layak apalagi bagi alim ulama ya, bagi penuntut ilmu. Nah insyaallah demikian aja mas sekalian. Kemudian lafaz selanjutnya ini masih syarah adabiyah. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik tauji wa irsyad ila ma yuhaqqiqul barakah fit ta'am bi dzikrillah alaih. Ya, jadi petunjuk supaya mendapat keberkahan dalam makan itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya, artinya aku memulai makan ini supaya dibarokahi. Lalu tayammun fitanawul ya, makan dengan tangan kanan ya, selama masih bisa digunakan tangan kanan. Nah, ya, jadi ada 3 kesunahan ya, salatu sunan at-tasmiyah wal aklu bil yamin wal aklu mimma yalih. Membaca bismillah sebelum makan, makan dengan tangan kanan, dan makan dari apa yang dekat dengan kita. Nah, ya, di sini ada fikih hadis yang pertama, istihbabul akal bil yamin wa karahatuhu bisimal. Ya, jadi disunahkan makan dengan tangan kanan, makruh dengan tangan kiri. Ya, meskipun makruh kita ya arahkan ya supaya dengan tangan kanan. Ya, karena syaitan itu juga makan dan minum ya dengan tangan dengan tangan kiri. Ya. Bagaimana kalau pakai sendok dan garpu? Ya enggak apa-apa waktu motongnya, tapi waktu makannya tetap pakai tangan kanan. Jadi, jangan dua-duanya ya. Kan ada yang seperti itu ya. Umpama dibutuhkan garpu sama sendok ya untuk motongnya enggak mengapa, tapi waktu memakannya tetap tangan kanan. Bagaimana kalau makan sama kerupuk juga misalnya? Ya tetap tangan kanan kerupuknya ya. Jadi jangan ini kini kemudian ini kini. Tetap menggunakan tangan kanan. Kan kerupuk itu tambahan ya, tambahan. Jadi ini tetap tangan kanan mas sekalian. Nah, insyaallah demikian ya. Kemudian kandungan pelajaran dari hadis tidak diulangi ya. Di sini disebutkan telah dijelaskan di hadis 299 ya, bisa dirujuk kembali di hadis 299. Baik. Di Bahjatun Nadzirin juga demikian, tidak disyarah lebih lanjut, lihat hadis 299. Baik.